Video ini merupakan video lanjutan dari komentar video keruntuhan sebuah rumah yang mendadak roboh, runtuh, ambruk. Bisa Anda lihat pada link yang kami tulis di atas atau di video sebelumnya. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana analisisnya dari segi arsitektur. Hai, salam arsitek pintar, keren. Detik-detik kejadiannya seperti ini. Nah, lihat. Kita coba analisis. Ini adalah bagian rumah sebelum roboh. Nah, setelah roboh ini kelihatan dari detik-detik video, kelihatan bahwa rumah tertarik roboh ke bagian dalam atau bagian belakang. Lalu ada dua komponen yang terlihat hancur. Yang pertama adalah atap, yang kedua adalah balkon dan teras kanan dan depan. Nah, teras depan ini kelihatan ada detik-detik di video bahwa tiangnya patah, kemudian balok betonnya miring sehingga lepas dari bangunan inti. Lalu pada balkon atau teras yang kanan juga sama, tertarik ke belakang dan ternyata tidak mampu, tiangnya langsung roboh jatuh dan akhirnya adalah bagian terasnya ambruk. Kita coba analisis berdasarkan data-data foto lapangan. Nah, ini kelihatan bahwa yang roboh itu bagian teras dan balkon. Kemudian dari pecah-pecahan di sini ini terlihat bahwa rumah ini adalah rumah dengan material tiang kayu. Artinya ini sebenarnya adalah tipe rumah semi permanen, tapi dengan dinding bata. Kemudian dilihat dari luar itu seakan-akan permanen atau beton, ternyata bukan. Lanjut kita lihat. Nah, dari sini sudah kelihatan kan, material aslinya adalah kayu yang dibungkus dinding bata, diplester seakan-akan dinding beton, padahal dari susunan tiang kayu. Lalu di sini kelihatan juga, nah ini bagian yang putus, jadi balok-baloknya putus, sementara bagian tengah rumah ini masih terlihat belum runtuh. Di sini kusen dan lain-lain juga kelihatan dari kayu. Kita lihat lagi. Nah, yang unik adalah bahwa ternyata yang amblas atau ambruk turun ke bawah itu adalah bagian sisi bangunan yang menopang dinding. Nah, ini turun, sementara bagian tengah penopang lantai ini ternyata masih rata ya. Jadi amblas turun di sini. Nah, ini sebelah kanan ini kelihatan dindingnya melesak turun, artinya kekuatan pondasi ini tidak mampu karena beban berat ada di posisi dinding. Lalu ini juga posisi yang tadi. Nah, ini sisi lainnya ya, jadi bagian yang roboh itu yang sangat cepat terjadi pada video keruntuhan adalah bagian-bagian elemen ini, teras. Nah, yang unik adalah kita lihat di sini, ternyata teras tadi mungkin keinginan meniru bangunan klasik sehingga tiang kayu dibungkus beton. Nah, ini kelihatan ada tiang betonnya. Nah, ini sebenarnya yang menurut kami bebannya terlalu berat. Nah, ini beton, tiang-tiang pilar-pilarnya seakan-akan beton. Kemudian di sini retak-retak pada dinding, artinya dinding ini bebannya berat. Ini juga sama. Nah, ini kelihatan ya pilar betonnya di sini. Kita lihat foto lain. Nah, di sini walaupun memakai besi, tetapi secara fisik saja beton ini sudah sangat berat bebannya, sehingga taksiran awal adalah beban pondasi yang tidak memadai, tidak mendukung nih beban berat seperti ini. Nah, ini keruntuhan sangat kelihatan bahwa dindingnya dibuat model-model seperti ini dengan material beton. Ini terlihatan
kelihatan tidak memahaminya konstruksi, karena konstruksi kayu itu dengan batas bebannya sudah limit, sudah dalam batas, berbeda dengan rumah dengan tiang beton. Nah, ini terlihat beton di sini tebal sekali batanya. Nah, ini adalah penyebab dari runtuhnya, beban yang terlalu berat, tidak sesuai. Nah, ini akhirnya adalah lantai terjunggit ke atas karena dindingnya ke bawah. Dari sini kelihatan bahwa beban bangunan dengan rangka kayu itu bukan beban merata. Nah, inilah kegagalan bangunan ada di sini. Nah, di sini kelihatan lantainya terangkat, putus. Jadi hubungan antara lantai dengan dinding penopang itu amblas ya, rusak. Kelihatan di sini bagian dindingnya hancur. Jadi pondasi di area dinding dengan bebannya penopang dinding yang sangat berat ini, apalagi ini kelihatan rumahnya mengikuti model tetapi tidak mengingat konstruksi kayu dengan beban terbatas tadi. Nah, ini jadi mohon kita diingat masing-masing, tahan-tahanlah nafsu ya, karena kita di tanah lunak ini kekuatan pondasi beban bangunan sangat terbatas. Kita lihat, nah di sini ya, patah lantai dengan dindingnya tidak imbang. Nah, ini sama, bahwa kelihatan beban-beban pilar ini hancur, ambruk, dinding hancur, kemudian elemen balkonnya hancur, dan di sini putus, lantai putus, kemudian baloknya putus. Nah, di sini tidak ada pengikat, ini yang kelihatan. Nah, ini ya. Sementara yang kelihatan di sini adalah lantai kayu itu ternyata diberi beban beton tebal ini. Nah, ini yang tidak ingat ini ya. Harusnya dihitung, perlu tahu, ada pengalaman, ada ilmu di situ, ilmu struktur, konstruksi bangunan dan sebagainya. Nah, ini berat sekali bangunannya. Nah, yang unik yang didapat dari data lapangan adalah ternyata yang saya lihat ini. Kenapa? Karena sekitarnya itu masih rawa, artinya tergenang air, sehingga kondisinya masih labil. Nah, beda dengan misalnya tanah urukan yang sudah padat bertahun-tahun, ini ternyata di sampingnya masih tergenang air. Kita lihat lagi. Nah, ini pilar patah ya, luar biasa berat ini. Nah, ini yang akan kita bahas kali ini. Jadi beton-beton ini dipasang dengan bungkus konstruksi kayu. Nah, inilah kejadiannya. Mohon hati-hati ya, konstruksi kayu jangan dibungkus seperti ini karena banyak sekali kejadian seperti ini. Nah, ini bagian atas juga sama. Rumahnya sederhana, daerah sini kelihatan masih mampu menopang beban bangunan, tapi di area balkon tadi yang berat. Nah, ini ada detailnya, putus di area balkon, kemudian tebal sekali di sini, ternyata lantai seakan-akan dicor. Nah, ini harusnya diingat beda antara bangunan tiang beton dengan tiang kayu. Tiang beton bisa dicor, tapi ini tiang kayu nih, susunan kayu gini bebannya kecil ya, jangan diberat-beratin seperti ini. Ini kelihatan keruntuhan dari sudut lain. Ini sama seperti awal tadi. Kita lihat lagi ya. Kita lanjut ya. Jadi kalau kita lihat detail seperti di video sebelumnya, itu yang hancur itu adalah bagian balkon. Ini balkon depan, balkon belakang. Nah, kita coba telisik nih kayak apa sih balkon ini. Nah, ini sekilas adalah meniru ya gaya bangunan modern, jadi seakan-akan di beton. Nah, ini yang menurut kami sumber masalah. Kenapa? Karena di sini awalnya misalnya tiang kayu yang dibungkus itu banyak sekali kejadian seperti itu. Kemudian kedua, fondasi, mungkin di sini masih fondasi tiang kayu ya, sementara tiang kayu itu sebenarnya punya batas limit menurut penelitian sekitar 500 kg. Nah, kalau dilihat seperti ini, satu tiang ini bulat,
tiang meniru tiang klasik itu bebannya sudah lebih 1 ton ya. Tiang ini lebih 1 ton. Demikian juga dengan dinding. Nah, dinding bata yang dipasang berdiri itu mungkin masih memadai karena sekitar rata-rata per meternya 100 kg. Tetapi jika dibuat mainan beton seperti ini, nah ini sudah menambah berat. Nah, di situ yang kelihatan. Yang kedua adalah patahnya balok di sini karena hancur balkon di sini. Kenapa? Karena tiang di sini, balok di sini masih menggunakan kayu dan tidak menyatu. Beda dengan beton ya. Jadi sekali lagi, kalau untuk bangunan konstruksi kayu itu jangan disamakan dengan bangunan konstruksi beton. Kita boleh meniru model, tetapi sekali lagi ingatlah konstruksinya. Demikian ulasan sekilas kami. Mudah-mudahan ada benarnya. Jika salah itu murni dari kesalahan kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Halo, salam arsitek pintar. Ketemu lagi pada beberapa video kami untuk mahasiswa arsitektur, praktisi dan akademisi konstruksi bangunan gedung. Berisi ilmu struktur bangunan, lalu trik desain, latihan gambar 2 maupun 3 dimensi, serta lainnya. Tonton video dengan seksama dan semoga manfaat. Terima kasih.